syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya, sehingga di hari yang ke-6 ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah untuk kembali menjalankan perintah Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kita di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia, bagaimana kita mengisi hari-hari kita, bagaimana kita memanfaatkan umur kita, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Beliau telah mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita berbagai macam aktivitas ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan agar hidup kita ini bermakna dan bermanfaat untuk kita bersiap-siap memasuki kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang mana kita semua menyadari bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, amal kita selama hidup di dunia, ya. Dan nanti ketika berhadapan dengan Allah, kita sendirian, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang menolong kita, ya. Orang-orang yang kita sayangi selama hidup di dunia, orang yang paling dekat dengan kita selama hidup di dunia, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang menolong kita. Mungkin waktu kita hidup banyak kenalan kita, ahli hukum, pengacara, pembela dan sebagainya. Nanti di akhirat nggak ada yang menolong. Ya, mana ahli hukum itu, mana pengacara itu, mana jaksa hakim, tidak ada yang menolong. Ya, kita berdiri di hadapan Allah sendirian. Terus siapa yang menolong kita nanti? Ya, ibadah, amal salih dan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Rasulullah menyatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Nanti puasa dan Al-Qur'an, dua hal ini, makanya ini yang kita bahas. Jadi bahasan kita subuh hari ini bahasannya khusus, ya. Kita tidak melanjutkan dulu kajian kitab Riyadhus Shalihin, ini khusus, ini di bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan as-siyam wal Qur'an,
puasa dan Al-Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Jadi Al-Quran dan puasa itu nanti pada hari kiamat itulah yang akan datang membela kita. Kalau selama di dunia kita berpuasa dan kita selalu membaca Al-Quran. Ya. Kata Rasulullah, yaqulu siyam, puasa berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar." Akulah yang menghalangi hamba ini, ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari karena berpuasa. Siapa yang berkata? Puasa. Akulah yang menghalanginya sehingga dia kelaparan, dia kehausan, dia tidak makan minum di siang hari. Maka fasyaffi'ni fihi, maka berilah aku kesempatan untuk membelanya, memberinya syafaat. Syafaat itu membela, ya, membela. Wa yaqulul Quran, kemudian Al-Quran pun datang, mana'tuhu an-nauma bil-lail, akulah yang menghalanginya di waktu malam dari tidur. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran. Insyaallah, di siang hari dia puasa, di malam hari dia baca Quran. Fasyaffi'ni fi, maka berilah aku kesempatan untuk membelanya. Ya. Qala, maka Rasulullah menyatakan wa yusyaffi'ani, maka keduanya diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apa tadi yang pertama? Puasa. Yang kedua, oleh karena itulah, maka termasuk kebahagiaan bagi kita ketika datang bulan Ramadan, ya, saudara-saudara kita sesama kaum muslimin bersemangat, bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Nah, wajar kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan ibadah, karena memang ini kesempatan terbuka pintu seluas-luasnya untuk menjalankan berbagai macam bentuk ibadah. Macam-macam ibadah yang bisa kita jalankan. Paling utamanya adalah berpuasa di siang hari, qiyam Ramadan, baca Quran, itu yang paling utama. Dan lagi bersedekah dan lain-lain. Ya. Ada juga yang menyebutkan Al-Quran itu sebagai syahrul mubarak. Bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan bulan Ramadan itu sebagai syahrul mubarak. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena memang kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Ada juga yang menyebutkan bulan Ramadan itu sebagai syahrul sabr, bulan kesabaran. Karena memang kesabaran kita diuji di bulan Ramadan. Itu berangkat dari sebuah hadis. Rasulullah pernah bersabda, ya, siyam syahrus sabr, berpuasa di bulan kesabaran, wa thalathati ayyamin fi kulli syahr, dan berpuasa 3 hari setiap bulan Qamariyah yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Shaumud dahr, seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi bulan Ramadan disebut juga dengan bulan kesabaran. Dan yang paling umum, para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ada kaitan yang tidak bisa terpisahkan antara, ya, Ramadan dengan Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan Al-Quran. Baik. Landasan dalil kita adalah surat Al-Baqarah ayat 180. Di kajian kita ini edisi khusus Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan
Berarti Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang diturunkan itu yang mana? Apakah keseluruhan ataukah pertama kali diturunkan? Atau ayat yang pertama kali diturunkan? Maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahapan. Turunkan dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama diturunkan secara keseluruhan, ya, semuanya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir. Surat yang pertama Al-Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan secara keseluruhan. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz. Suatu tempat, suatu tempat di mana semua catatan kehidupan manusia sejak zaman azal sampai nanti hari kiamat semua tersimpan di sana. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Di langit dunia. Ya, langit dunia yang mana ya? Ya, langit pertama, langit paling dekat. Langit paling dekat dengan kita. Itu namanya langit dunia. Dan di langit dunia itu ada sebuah tempat yang dikenal dengan Baitul Izzah. Kalau di bumi ada Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah. Di langit dunia ada Baitul Izzah. Di sanalah para malaikat berkumpul, ya, bertawaf, ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit dunia. Kapan itu terjadi? Itulah terjadi di malam Al-Qadr. Dalam surat, ya, Al-Qadr ayat 1. Inna terus anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam penuh berkah. Malam penuh berkah di sini yang dimaksud adalah malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Dari langit dunia ke Baitul Izzah itulah diantarkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama mengatakan ayat yang pertama turun pun diturunkan melalui malaikat Jibril pada malam Al-Qadar juga. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi seperti itu penjelasannya. Maka benar bahwa Al-Quran diturunkan di malam yang penuh kemuliaan, di malam Al-Qadar, di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, itu proses turunnya Al-Quran harus kita. Tetapi apakah cukup kita kenal dan tahu bagaimana proses turunnya Al-Quran secara teori? Ternyata tidak. Bukan itu yang menjadi tujuan kita mempelajari terkait dengan Al-Quran. Bukan itu. Yang penting dan harus kita pahami dan kita amalkan adalah potongan ayat saja, yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Lebih utama petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang penting dan bisa menjadi petunjuk itu kalau kita memahami. Saya ulangi, sesuatu itu bisa menjadi petunjuk kalau kita pahami. Paham maknanya, maksud dan tujuannya. Kalau sesuatu itu, baik itu sesuatu bacaan ataupun petunjuk atau apapun, kalau tidak dipahami, ya tidak bermanfaat. Dan inilah tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk.
bagi umat manusia secara umum dan orang-orang bertakwa secara khusus. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalani hidup ini. Sama halnya buku petunjuk. Saya sering ulang-ulangi. Jika jenengan beli buku beli sebuah alat, ya, alat listrika, alat elektronika atau apapun, pasti dilengkapi dengan manual book, buku petunjuk. Atau ada buku kecil biasanya itu kalau kita beli HP, beli mesin atau apapun ada buku petunjuk. Beli motor pun ada buku petunjuk. Ya, untuk apa buku itu? Ya, untuk menjadi panduan bagaimana menggunakan alat itu. Supaya kita tidak salah ketika menggunakan alat itu. Salah sedikit bahaya. Ya, misalnya geraji listrik, salah menggunakannya ya bisa tangan terpotong, misalnya begini. Ya, salah menggunakan motor, tidak mengikuti petunjuknya, ya bahaya. Ya. Begitulah hakikat dari buku petunjuk itu. Maka biasanya sebelum menggunakan alatnya kita baca dulu buku petunjuk. Kita baca, ya, karena biasanya buku petunjuk itu ada yang berbahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Indonesia, ya. Kemudian itulah dijadikan sebagai pedoman dalam menggunakan alat. Begitulah hakikat hidup kita. Kita hidup di dunia ini tidak tahu apa-apa. Ada orang hidup kemudian tahu segala sesuatu, tidak ada. Buta. Kita hidup di dunia itu tidak tahu apa-apa. Karena kita tidak tahu apa-apa, maka Allah turunkan petunjuk kepada kita melalui Rasul yang diutus dan kitab-kitab yang diturunkan. Supaya dengan petunjuk itu kita tahu, oh ternyata supaya selamat, tidak celaka, kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Kalau kita kerjakan, insya Allah selamat. Kalau kita langgar, bahaya. Bisa saja kita terjatuh kepada kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan, ya, dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudara yang rahmati Allah SWT, maka menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk selalu berpegang dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, kalau memang benar-benar kita ingin selamat hidup kita, tidak celaka, maka komitmen utama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah selalu berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Para ulama menyimpulkan bahwa ada 5 level, ya, 5 tahapan dalam belajar atau dalam memahami Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya dengan baik dan benar. Selalu berusaha untuk mampu membaca Al-Quran itu dengan baik. Ya, ini tahapan yang paling awal. Nah, dulu di sini ada kajian tahsin, masih ada, masih jalan. Oh, sudah tidak jalan. Dilanjutkan. Nanti setelah Ramadan ada Ustadz Aziz, mungkin masih bisa lanjutkan lagi. Jangan merasa malu. Kalau nyolong ya malu, tapi untuk kebaikan kok malu. Jangan. Teruskan lagi. Karena bacaan Al-Quran itu memang harus diperbaiki, harus ditahsin. Ya, karena kalau tidak diperbaiki, tidak dipastikan sesuai dengan kaidahnya, khawatirnya keliru. Khawatirnya keliru. Karena bahasa Al-Quran ini bukan bahasa kita, bahasa Arab, bukan bahasa sehari-hari kita. Maka kalau ada kekeliruan, itu harus diperbaiki. Ya, contoh ayat yang sering saya bacakan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, apa sadida?
Yang benar pakai sin apa shin? Pakai sin, bagus. Karena kalau pakai shin ya salah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadida, yang benar, yang lurus. Tapi kalau dibaca wa qulu qaulan syadida, wah bahaya, Pak. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang kasar. Kan bahaya. Sadida menjadi syadida. Oh, enak sekali dengan syadida, fasih. Ternyata salah. Nah, oleh karena itu, kita harus mampu untuk membaca Al-Quran itu dengan baik. Dan ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu suatu motivator tersendiri. Termotivasi untuk selalu baca Quran. Ya, termotivasi untuk selalu baca Quran. Adapun kalau kita baca Qurannya masih belum bagus, belum benar, masih geradu-geradu, kita rasa malas, takut salah juga. Ya, padahal Masya Allah para ulama mencontohkan kepada kita bagaimana mereka selalu membaca. Ini tahapan yang paling utama, paling pertama, tetapi harus dijalankan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW, sebagaimana sebuah hadis yang sering kita dengarkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Tirmidzi, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah-tambah kedermawanannya kalau masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatangi Rasulullah atau menemui Rasulullah. Ya, untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Qur'an. Wa kana yalqahu fi lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Setiap malam Jibril datang di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jibril itu setiap malam kalau bulan Ramadan mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Mengajarkan Al-Qur'an, menyimak bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi mirrihil mursalah. Nah, kalau Jibril sudah setiap malam datang, bertambah-tambah kedermawanannya Rasulullah. Artinya apa? Di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an ketika Jibril datang. Ini diwarisi oleh para sahabat. Para sahabat pun kalau masuk bulan Ramadan bertambah-tambah semangatnya membaca Al-Qur'an. Ini juga diwarisi oleh para ulama. Makanya di beberapa riwayat kita tahu bahwasannya para ulama itu sangat-sangat bersemangat ketika masuk bulan Ramadan, bersemangat membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam Al-Jami' fi Gharib al-Hadith bahwasannya Jibril selalu mengajarkan seluruh Al-Quran kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Begitu juga seorang ulama bernama Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama tabi'in yang meninggal tahun 75 Hijriah. Biasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam khatam, 2 malam khatam. Berarti selama 1 bulan itu berapa kali khatam? 15 kali. 15 kali khatam. Ya. Selama bulan Ramadan. 2 malam khatam, 2 malam khatam. Nah, kalau di luar Ramadan biasanya beliau mengkhatamkan 1 kali sepekan. 7 hari khatam, 7 hari khatam. Tapi kalau masuk bulan Ramadan setiap 2 malam khatam. Begitu juga seorang tabi'in atau ulama tabi'in bernama Qatadah bin Da'amah.
yang meninggal tahun 61 Hijriah. Beliau adalah seorang murid dari Al-Imam Anas bin Malik. Ya, beliau diriwayatkan oleh seorang ulama yang lain, ya, yaitu Salam bin Abu Mut'i. Dia pernah berkata tentang Qatadah, biasanya Qatadah mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari, artinya di luar Ramadan. Namun jika datang bulan Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap 3 hari. Berarti selama 1 bulan Ramadan berapa kali khatam? 10 kali. Ya, kalau tadi Al-Aswad bin Yazid ya 15 kali, kalau Qatadah 10 kali. Kemudian yang luar biasa lagi adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita sangat kenal beliau, namanya masyhur di kalangan kita, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatman. Imam Asy-Syafi'i kalau di bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Masya Allah. Kalau 60 kali berarti sehari semalam berapa kali? 2 kali. 2 kali khatam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Masya Allah. Imam Syafi'i 60 kali. Kemudian dari Ibnu Asakir, ya, seorang pakar hadits dari negeri Syam, dia mengatakan bahwasannya Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawatil Quran. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap pekannya di luar Ramadan. Tetapi kalau masuk bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Ya, mengkhatamkan Al-Quran. Ini membaca. Nah, kita berapa kali khatam, Pak? Nah, ini menjadi motivator bagi kita supaya bersungguh-sungguh dan apa istilahnya itu bersemangat membaca. Ini level yang pertama. Level yang kedua kata para ulama adalah mentadabburi Al-Quran. Kalau tadi membacanya atau tilawat Al-Quran, sekarang tadabbur Al-Quran, yaitu mengkaji, memahami, ya, merenungi Al-Quran. Sehingga ketika dia mengkaji, memahami dan merenungi Al-Quran, dia mengambil ilmu di dalamnya. Ya, tahu mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah dan syariatnya yang harus dia jalankan, yang harus dia amalkan dalam kehidupan, yang mana yang merupakan larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang diharamkan yang harus dia jauhi. Ya, jadi dia mentadabburi Al-Quran. Kemudian level berikutnya adalah keliru tadi. Ini level ketiga. Level keduanya itu kalau sudah tahu cara membacanya tadi di level pertama, level keduanya membiasakan membaca Al-Quran dan berusaha menghafal Al-Quran. Ya, jadi bisa membaca Al-Quran. Yang kedua membiasakan membaca dan menghafalnya. Yang ketiga baru memahami, mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita tidak hanya tahu saja, karena Al-Quran itu sifatnya adalah aplikasi, ya, diterapkan dalam kehidupan. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kalau hanya tahu saja tapi tidak dijalankan, ya tidak ada manfaatnya. Ya, sebagaimana tadi buku petunjuk itu, tahu isinya, tahu petunjuknya, tapi tidak dilakukan, ya tetap celaka. Ya, begitu juga Al-Quran. Maka di
diamalkan isi kandungannya. Dan level yang paling tinggi adalah setelah tahu membacanya, terbiasa membaca dan menghafalkannya, memahami isi kandungannya, mengamalkan petunjuknya, dan berusaha untuk mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran itu kepada umat manusia. Inilah level yang paling tinggi yang dijalankan oleh para ulama. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, kita harus menanamkan kepada diri kita usaha, ya, keinginan, kemauan yang kuat untuk selalu bisa membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami isi kandungan. Ya, karena Al-Quran itu adalah sumber kebenaran, patokan kebenaran. Ya, kalau kita jauh dari sumber kebenaran, ya kita akan menjalani hidup ini dalam kondisi yang mungkin bingung, tidak tahu petunjuk, karena kita jauh dari petunjuk yang benar. Ya, ibaratnya Al-Quran itu adalah sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang jernih. Maka ketika kita bersama dengan sumber mata air yang jernih itu, ya, maka hidup kita akan senantiasa berada dalam, ya, kebaikan-kebaikan. Menjalani hidup dalam keadaan tidak memahami, tidak mengerti tentang hakikat kehidupan. Orang kalau nggak tahu hakikat kehidupan bingung, Pak. Bingung. Akhirnya yang menjadi petunjuk bukan lagi wahyu Allah atau Al-Quran atau petunjuk Nabi Muhammad, tapi dia mengambil petunjuk dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri, ya, dari hawanya, apa yang menurut pikiran dan perasaannya menyenangkan, ya, disukai, itulah yang diikuti. Padahal boleh jadi itu bukan datang dari Allah, dan boleh jadi itu menyelisih kebenaran. Boleh jadi itu bukan membawa kepada keselamatan, tapi justru membawa kepada kecelakaan. Ya, karena dia jauh dari petunjuk. Nah, kita saksikan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara kacau balau, karena kita tidak mengambil petunjuk dari Allah. Kita tidak mengambil petunjuk dari pedoman kebenaran yang Allah turunkan. Kita mengambil petunjuk dari perasaan, pikiran, hawa nafsu, kesenangan masing-masing. Oh, menurut saya ini yang baik, menurut saya ini yang baik. Tapi kita tidak pernah bertanya, ini menurut Allah baik apa tidak? Ini menurut petunjuk yang Allah turunkan buat kita ini baik apa tidak? Membawa kepada keselamatan atau justru membawa kepada kecelakaan? Jarang manusia mau peduli dengan itu. Maka lihatlah, kehidupan berpolitik, kehidupan ekonomi, kehidupan apapun dalam kehidupan masyarakat, kalau tidak ditata dengan petunjuk yang Allah turunkan, tidak dekat-dekat dengan petunjuk yang Allah turunkan, kehidupan akan kacau balau. Ya. Nah, ketika kita menghendaki kemuliaan dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat kelak, kuncinya kembali kepada Al-Quran mulia. Saya ulangi, kalau kita menghendaki kemuliaan, baik kehidupan kita sebagai individu, dalam kemuliaan dalam kehidupan bermasyarakat, kemuliaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan seterusnya, ya, maka kita harusnya kembali kepada pedoman dan petunjuk kemuliaan yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dan ini terbukti Bapak Ibu sekalian, semua yang disentuh oleh Al-Quran menjadi mulia. Semua yang disentuh oleh Al-Quran menjadi mulia. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dihantarkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia, penghulunya seluruh malaikat.
Ya, Sayyidul Malaikah, penghulunya seluruh malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling mulia. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah turunkan Al-Quran yang mulia ini kepada beliau, jadilah Rasulullah manusia yang paling mulia, anak Adam yang paling mulia. Makanya dikatakan Sayyidul Bashar, manusia yang paling mulia, penghulunya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan di waktu atau di malam Al-Qadar. Jadilah malam Al-Qadar itu malam yang paling mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkan di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Jadilah bulan Ramadan itu sebagai penghulunya bulan. Ya, Sayyidus Syuhur. Ya, penghulunya bulan. Tidak ada bulan yang lebih mulia dari Ramadan. Diturunkan kepada bangsa apa? Bangsa Arab. Padahal bangsa Arab itu dulu, Pak. Ya, bangsa Arab itu dulu bangsa yang tidak dilirik. Ada 2 imperium besar. Di barat namanya Imperium Romawi, di timur namanya Imperium Persia. Kekuasaan besar. Tapi 2 kekuasaan besar ini saling bersaing. Nggak ada yang tertarik menguasai bangsa Arab. Ya, pertama karena memang alamnya yang tidak ada apa-apanya. Yang kedua, bangsanya juga tidak punya peradaban besar. Maka disebut sebagai bangsa yang ummi. Artinya bangsa yang satu tidak punya peradaban besar. Makanya sebelum datang Islam, bangsa Arab itu nggak direken. Ya, tidak direken. Dikatakan juga ummi karena tidak diturunkan kitab di kalangan mereka, sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Ya, dikatakan ummi juga karena buta huruf. Ini bangsa Arab. Namun, coba lihat Bapak sekalian. Ketika Allah turunkan Al-Quran yang mulia kepada mereka dan mereka menjadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupannya, jadilah bangsa Arab itu bangsa yang mulia. Para sahabat dan orang-orang beriman dikatakan sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Maka kuncinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagai pribadi, maka tidak ada jalan lain, kita harus bersama dengan Allah. Kalau kita ingin masyarakat kita, lingkungan kita adalah lingkungan yang mulia, tidak ada jalan lain kecuali kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita ingin bangsa dan negara kita ini mulia, maka bangsa kita ini harus dekat dengan Allah. Sejarah menunjukkan bahwa semua yang disentuh Al-Quran itu jadi mulia. Masya Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha untuk berkomitmen menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya coba kita lihat, mengurai sedikit tentang bagaimana pola interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Ya, mari kita mulai. Mungkin sudah berjalan 6 hari, tapi tidak ada salahnya kalau kita mereview kembali bagaimana pola interaksi kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kalau ada keinginan besar bagi panjenengan untuk mengkhatamkan Al-Quran karena termotivasi dengan para ulama tadi, maka kalau kita ingin mengkhatamkan minimal 1 kali selama Ramadan ini, 1 kali, berarti sehari harusnya kita baca berapa? 1 juz.
1 juz satu hari. Ya Ustaz, 1 juz tak bisa saya Ustaz. Kalau terasa berat ya dibagi lagi 1 juz itu, nggak 1 kali duduk. 1 kali duduk 1 juz, kalau bacaan masih belum lancar ya mungkin bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Ya. Tapi kalau misalnya kita siasati yang 1 juz tadi dibagi 5 kali waktu sholat. Jadi setiap selesai atau sebelum sholat wajib, sholat fardu, ya kita baca Al-Quran. Berarti kalau 1 juz itu berapa halaman? Berapa? 8 sampai 10. 20 halaman atau 10 lembar. Nah, waktu sholat kita tadi berapa? 5 kali. 20 dibagi 5 berarti 4 halaman saja, Pak. 4 halaman setiap waktu sholat. Paling 10 menit atau 15 menit lah. Ya, 15 menit 4 halaman. Masih banyak Ustaz. Kalau begitu dibagi 2 lagi. Separuh sebelum sholat, separuh sesudah sholat. Berarti 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. Itu kalau kita ingin mengkhatamkan 1 juz. Ustaz, saya bisa lebih dari itu. Saya pengen 2 juz. Nah, tinggal dikali 2. Berarti setiap waktu sholat 8 halaman. Jadi sebenarnya Pak, tinggal azam kita, semangat kita, keinginan kita sebenarnya di situ. Kita kadang-kadang makan Ustaz, nggak ada waktu Ustaz, nggak ada waktu. Hati-hati Pak, Allah kasih kita waktu sehari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Tidak ada waktu untuk baca Quran, tapi kita duduk di depan televisi berjam-jam. Padahal kita tahu bahwa situ nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya, kecuali kalau jenengan menonton atau menyimak kajian, pengajian, ceramah para asatidzah, para ulama, itu ada manfaat. Tapi kalau cuma dengarkan dangdutan, berita, bahkan gosip-gosip artis, nggak ada manfaat, bahkan dosa Pak. Harus ada azam, ya, ada kesepakatan keluarga. Pokoknya selama Ramadan TV dimatikan, misalnya begitu. Alhamdulillah saya sudah 10 tahun nggak punya TV. Ada TV nggak tandingkan, kecuali colok laptop untuk kajian, ya. Atau kita terlalu banyak melihat orang ini Pak. Kita bisa berjam-jam, tapi Al-Quran tidak tersentuh, dan itu bisa menggelapkan hati kita karena jauh dari petunjuk, ya, jauh dari petunjuk. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Kira-kira siapa? Kita sama-sama puasa Pak, ya, sama-sama puasa, sahur, kemudian menjalani puasa sampai nanti maghrib, sama-sama puasa. Tapi kan ada yang menanyakan, ya Rasulullah, orang puasa yang paling banyak pahalanya itu yang mana sih? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Orang yang berpuasa paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Dan zikir paling besar, ya, paling zikir mutlak yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Ustaz, apakah zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah itu bukan zikir? Ya zikir. Tapi zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Karena setiap kalimat bacaan Al-Quran itu zikir. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dalam bacaan Al-Quran itu semuanya zikir. Ada perintah-perintah. Perintahnya siapa?
Allah. Ada larangan-larangan, larangannya siapa? Allah. Ada syariatnya siapa? Allah. Maka setiap kalimat, setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang paling berharga bagi kita untuk dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar mulai dari bacanya tadi, kemudian menghafalkannya, memahami dan mentadabburinya, kemudian mengamalkan petunjuknya dan berusaha mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kefahaman terhadap Al-Quran, menjadi imam, ya, petunjuk, pedoman bagi kita dalam menjalani hari-hari kita dalam kehidupan. Saya kira ini sedikit mudah menjadi yang manfaat. Ada yang mau didiskusi? Waktunya sudah.